Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Mencintai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Ahlul Bait adalah bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk mencintai beliau. Hal tersebut merupakan perkara badihi atau aksiomatis baik dalam tinjauan syar'i maupun kesadaran manusiawi. Cinta tersebut akan tumbuh dengan baik dan terarah dalam bingkai ajaran Allah manakala kita mengenal kehidupan mereka lebih dalam. Bahkan selain kita akan dapat menyelami lebih dalam kehidupan keluarga manusia yang paling mulia ini beserta romantika dan suka dukanya, kita pun akan mendapatkan pelajaran yang sangat banyak dan berharga, khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Khadijah dilahirkan di Mekah pada tahun 68 sebelum hijrah. Ia tumbuh di tengah keluarga terhormat dan mulia, sedangkan bapaknya meninggal dunia pada perang Fijar. Khadijah tumbuh sebagai wanita mulia dan terhormat di tengah kaumnya. Bahkan semasa jahiliyah, dia dijuluki sebagai Al-Tahirah atau wanita suci. Beliau adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay Al-Quraisyah Al-Asadiyah. Ibunya bernama Fatimah binti Zaidah dari suku Quraisy dari Bani Amir bin Lu'ay. Selain terhormat dan terpandang di tengah kaumnya, Khadijah juga memiliki kemampuan berbisnis yang handal hingga akhirnya dia dikenal sebagai pedagang Mekah yang sukses saat itu. Kapilah dagangnya tiada henti membawa barang dagangan antara Mekah dan Madinah. Selain itu, dia sering menyewa orang untuk menjual barang dagangannya ke negeri Syam dengan imbalan upah. Maka lengkaplah kemuliaan yang dimiliki Khadijah, keturunan dari keluarga terhormat, kepribadian mulia dan kekayaan berlimpah. Sejatinya, untuk ukuran masyarakat saat itu, kemuliaan Khadijah adalah sesuatu yang sangat agung dan boleh jadi itulah puncak impian yang diinginkan seorang wanita pada umumnya. Namun Allah Ta'ala menghendaki kemuliaannya melampaui batas-batas daerah dan usianya, bahkan melampaui batas-batas kehidupan dunia yang fana ini, yaitu dengan mempertautkan hatinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia menjadi pendamping pertama dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meraih kemuliaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kemuliaan mana lagi yang dapat menandingi kemuliaan seorang wanita yang sudah dihormati di tengah kaumnya, berkecukupan dunianya, dan kemudian menjadi pendamping hidup manusia paling mulia di alam ini. Sebuah karunia Allah Ta'ala yang tak terhingga bagi Khadijah. Sebelum menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah adalah seorang janda. Sebelumnya dia sempat menikah 2 kali, pertama dengan Abu Halah bin Jurarah bin Nabasi At-Tamimi, kedua dengan Atik bin Aiz bin Umar bin Makhzum. Sebenarnya sudah banyak para lelaki yang datang hendak melamarnya karena kedudukan terhormat yang dimilikinya. Namun dari sekian banyak orang yang melamar, tampaknya belum ada yang berkenan di hati Khadijah kala itu. Adapun akhirnya Khadijah menerima pinangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut berawal dari informasi yang sampai kepadanya mengenai kemuliaan akhlak beliau dan sifat amanahnya yang terpuji. Padahal saat itu beliau belum diangkat sebagai seorang rasul, maka karena membutuhkan orang seperti itu untuk keperluan dagangannya, Khadijah mengutus budaknya untuk menawarkan kerja kepada beliau, yaitu menjualkan barang dagangannya ke negeri Syam dengan imbalan tertentu. Keinginan Khadijah bersambut karena ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima tawaran tersebut.
Maka Khadijah memerintahkan budaknya untuk mempersiapkan barang dagangan yang terbaik miliknya untuk dibawa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu, dia pun memerintahkan budaknya yang bernama Maisarah untuk ikut serta mendampingi perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Syam. Lalu berangkatlah mereka berdua menuju negeri Syam. Selama perjalanan, Maisarah menyaksikan beberapa hal yang istimewa pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat beliau singgah di sebuah pohon yang dekat dengan tempat ibadah seorang rahib. Lalu sang rahib itu bertanya kepada Maisarah, "Siapa orang itu?" "Orang dari suku Quraisy, penduduk tanah haram Makkah," jawab sang budak. Lalu rahib itu berkata, "Tidak ada yang singgah seorang pun di bawah pohon tersebut kecuali seorang nabi." Keistimewaan lainnya yang disaksikan Maisarah adalah akhlak beliau yang mulia, tutur kata yang lembut, sifat amanah dan kejujuran yang tiada tara. Lebih dari itu, Maisarah juga menangkap barokah pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena barang dagangan yang dia bawa mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Sekembalinya mereka pulang dari negeri Syam, Maisarah segera melaporkan semua yang dia saksikan tentang kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kekaguman Khadijah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin bertambah. Seiring dengan itu, Khadijah seperti mendapatkan sesuatu yang selama ini dia cari-cari. Ya, seorang laki-laki mulia sebagai pelindung dan pembimbing bagi seorang istri. Khadijah tidak dapat menyembunyikan perasaannya, maka langsung saja keinginannya agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi suaminya. Dia utarakan kepada teman dekatnya bernama Nafisah binti Umayyah dan memintanya untuk menyampaikannya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam agar datang untuk melamarnya. Lalu Nafisah menyampaikan keinginan Khadijah tersebut kepada paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Ternyata keinginan Khadijah tidak bertepuk sebelah tangan, sebab setelah keinginannya disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun menyetujuinya. Maka cepat-cepat Hamzah bin Abdul Muthalib mendatangi paman Khadijah, Amr bin Asad bin Abdul Uzza, untuk menyampaikan lamaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah, dan seterusnya dilangsungkan pernikahan sepasang manusia yang kemudian Allah takdirkan menjadi tokoh utama dalam sejarah kaum muslimin dan umat manusia seluruhnya. Saat menikah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Mahar yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan adalah sebesar 20 uqiyah atau sama dengan 480 dirham. Demikianlah suratan takdir yang telah Allah berlakukan kepada sepasang suami istri ini. Di sana terkandung pelajaran berharga bahwa akhlak mulia merupakan bekal kehidupan yang paling utama dan menjadi standar penilaian bagi orang-orang mulia. Sekaligus dia menjadi salah satu pilar utama dalam membangun biduk rumah tangga, sebagaimana telah diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Jika datang kepadamu untuk melamar putrimu orang yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan putrimu. Kalau tidak, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.